Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duta Mawana, NIM 0575920005, program studi Sistem Farmasi. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas 3 mata kuliah basis data saya, yaitu melakukan praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Di sini ada dua bagian yang akan kita lakukan. Pertama adalah praktikum transaksi, yaitu menggunakan MySQL via PHP MyAdmin XAMPP. Kedua, praktikum basis data terdistribusi, yaitu replikasi dari Windows 10 sebagai master ke Ubuntu sebagai slave. Langsung saja kita mulai. Oke, di sini langkah pertama saya akan buka exam control panel dan saya akan aktifkan Apache dan MySQL. Oke, di sini bisa dilihat Apache dan MySQL sudah berwarna hijau, yang artinya sudah running. Selanjutnya kita masuk ke PHP MyAdmin, bisa klik di bagian masukkan sini. Oke, sudah masuk. Sekarang saya akan klik database rumah sakit. Oke, di sini database rumah sakit sudah muncul tabelnya. Di sini bisa diperhatikan bahwa seluruh tipe tabelnya adalah InnoDB, yang artinya basis data ini mendukung fitur transaksi penuh. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan perintah commit. Di sini commit itu adalah perintah yang menandakan sebuah transaksi telah selesai dan perubahan data disimpan secara permanen ke dalam basis data. Jadi jika sebuah transaksi tidak diakhiri dengan commit, maka perubahan yang dilakukan hanya bersifat sementara dan tidak akan tersimpan. Oke, di sini saya klik rutin, klik renew rutin. Sini nama rutinnya saya transaksi 1. Di sini saya akan buat store prosedur transaksi 1 yang berisi perintah memasukkan data pasien baru. Tapi di sini saya pertama tanpa menggunakan perintah commit di akhir. Oke, di sini saya sudah buat kodenya. Di sini saya pertama tanpa perintah commit di akhir. Oke, kita klik go. Oke, di sini sudah selesai. Selanjutnya saya akan jalankan dengan perintah call transaksi 1. Oke, di sini bisa dilihat untuk pasien baru yang bernama Duta sudah muncul setelah kita panggil menggunakan call transaksi 1. Data di pasien 5 bisa dilihat di sini. Tapi coba kita cek di tabel pasien, maka ID pasien yang sudah kita tambahkan tadi tidak akan tersimpan karena tidak ada perintah commit. Jadi perubahan yang tadi hanya bersifat sementara. Oke, coba kita gunakan perintah commit. Ini ada di rutin. Kemudian saya buat sini transaksi 2. Oke, di sini kodenya sudah saya buat. Di sini kita sekarang gunakan commit di akhirannya. Coba kita klik go. Oke, udah berhasil. Sini coba kita panggil transaksi 2. Oke, di sini jika kita panggil transaksi 2 sudah muncul ID 5, namanya Duta. Coba kita cek di pasien, di tabel pasien. Oke, di tabel pasien juga sudah muncul. Jadi tanpa perintah commit maka data yang sudah kita buat hanya bersifat sementara. Tapi jika kita pakai commit maka data yang dibuat akan menjadi permanen. Jadi commit memastikan perubahan data tersimpan secara permanen. Oke, di sini selanjutnya saya akan gunakan perintah rollback. Rollback ini digunakan untuk membatalkan perintah yang sedang berjalan dalam sebuah transaksi. Jadi rollback hanya berpengaruh jika transaksi belum di-commit. Setelah commit, perubahan sudah permanen dan tidak bisa di rollback. Oke, di sini saya akan mengubah nama dari ID pasien 3. Kita klik rumah sakit.
klik rutin, kita klik new rutin. Sini saya buat nama transaksinya transaksi 3. Oke, pada transaksi 3 ini saya mengubah nama ID 3 menjadi Bella. Oke, coba kita klik go. Oke, di sini berhasil. Kita masuk ke SQL, kita panggil transaksi 3. Oke, kita klik go. Oke, di sini bisa dilihat untuk ID 3 namanya tetap dan tidak berubah. Jadi sini rollback berhasil membatalkan perubahan sebelum commit. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan rollback sebagian. Ini kita klik rutin, klik new rutin. Di sini saya namai transaksi 4. Oke, di sini pada transaksi 4 saya insert data baru yaitu Hanif dan ID pasien 7. Setelah itu saya rollback sehingga tidak akan masuk ke tabel pasien. Sedangkan di sini saya akan mengupdate ID pasien 3, mengubah namanya menjadi Bella. Setelah rollback dilanjutkan dengan commit di sini. Oke, kita klik go. Oke, sini berhasil. Coba kita panggil transaksi 4. Oke, di sini karena tadi data baru di rollback, jadi tidak akan masuk ke dalam tabel pasien. Jadi sedangkan update setelah rollback dilanjutkan dengan commit sehingga nama pasien ID 3 berhasil berubah menjadi Bella. Jadi di sini kesimpulannya rollback hanya membatalkan perintah yang belum di commit. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan perintah setPoint. SetPoint di sini adalah perintah untuk menandai titik tertentu di dalam sebuah transaksi sebagai checkpoint. Jadi dengan setPoint ini kita bisa melakukan rollback hanya sampai ke titik checkpoint tersebut, bukan ke awal transaksi. Jadi ini sangat berguna ketika ada serangkaian operasi dan hanya sebagian yang ingin dibatalkan. Oke, coba kita klik rumah sakit, rutin, klik new rutin. Di sini saya namainya transaksi 5. Oke, di sini pada transaksi 5 sudah saya buat kodenya. Pertama saya insert data ID 7 Hanif, lalu simpan setPoint bernama point 1. Setelah itu saya masukkan insert ID 8 Dewi, lalu rollback to setPoint point 1. Jadi di sini artinya hanya insert ID 8 yang dibatalkan. Kemudian di insert ID 9 saya menambahkan nama Bagas, dilanjutkan dan di commit. Oke, coba kita klik go. Bentar. Oke, lanjut kita klik go. Sudah berhasil. Kita masuk ke SQL, kita panggil transaksi 5. Coba kita masuk. Oke, di sini bisa dilihat hasilnya yang masuk ke tabel hanya ID 7 dan ID 9 yaitu Hanif dan Bagas. Data ID 8 Dewi tidak masuk karena kena rollback ke poin 1. Jadi kesimpulan di sini setPoint membuat kita bisa rollback sebagian transaksi saja. Oke, terakhir untuk praktikum transaksi, saya akan mendemonstrasikan trigger. Trigger di sini adalah sebuah perintah yang berjalan secara otomatis ketika ada perubahan seperti insert, update, atau delete pada sebuah tabel. Ada dua jenis waktu eksekusi, yaitu before yang berjalan sebelum perubahan dan after yang berjalan setelah perubahan terjadi. Trigger di sini berguna untuk menjaga konsistensi data antar tabel secara otomatis. Di sini saya sudah membuat tabel obat dan transaksi obat. Sekarang saya akan masukkan value ke dalam tabel obat dulu.
Oke, sini saya sudah masukkan value ke dalam tabel obat. Oke, sini sudah muncul. Setelah memasukkan value ke dalam tabel obat, selanjutnya saya akan membuat trigger berjalan otomatis saat ada perubahan di tabel tertentu. Jadi skenario nya ini ketika data pembelian obat dimasukkan ke tabel transaksi obat, maka stok di tabel obat harus otomatis berkurang. Oke, di sini saya akan buat demo trigger dulu. Oke, setelah kita selesai membuat trigger, selanjutnya saya akan masukkan data transaksi pembelian. Sini kita klik SQL. Oke, di sini saya coba untuk membuat kode untuk masukkan transaksi. Di sini saya membuat pasien membeli amoxicillin sebanyak 5. Coba kita klik go. Berhasil. Selanjutnya kita coba masuk ke tabel obat. Oke, di sini bisa dilihat stok amoxicillin otomatis berkurang dari 20 menjadi 15 tanpa perintah update manual. Jadi bisa kita simpulkan trigger ini menjaga konsistensi data antar tabel secara otomatis. Oke, setelah membuat replikasi dan menambahkan usaha penting lain, selanjutnya kita akan melakukan ekspor file database rumah sakit ini yang nanti akan digunakan di Ubuntu nanti. Dan di sini klik ekspor, formatnya SQL. Oke, kita klik ekspor. Ini sudah muncul. Di sini saya akan menggunakan share folder saja. Di sini saya akan menambahkan folder baru, yaitu di sini saya buat share dev.tv. Oke, kita copy file yang sudah kita download tadi. Kita paste di sini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di VirtualBox Ubuntu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di komputer 2, yaitu Slack. Di sini file rumah sakit sudah saya copy menggunakan share folder. Kemudian kita akan running exam. Saya menggunakan terminal sini. Oke, kontrol panel exam sudah muncul. Di sini kita klik manage server. Oke, di sini semua sudah running. Selanjutnya kita akan masuk ke PHP My Admin. Oke, bentar. Oke, di sini sudah masuk ke PHP My Admin. Dan saya sudah membuat database rumah sakit yang baru. Selanjutnya kita akan import file yang SQL tadi. Ini kita klik browse, kita klik rumah sakit, select, import. Oke, di sini import sudah berhasil, sukses. Oke, setelah selesai mengimport, langkah selanjutnya saya akan masuk ke replication. Ini klik replication, ke replika replication ini, kita klik configure. Kita masukkan username, password. Oke, ini untuk hostnya kita gunakan yang pada Opera 1 yang Windows. Itu mesin masuk CD. Oke. Oke, yang di bagian sini kita copy. 2.168 Oke, sebelum klik go, saya akan mengubah hak akses file CANAC dulu. Masuk terminal. Oke, aksesnya sudah saya ubah. Oke, copy yang ini. Kita masuk ke SQL, SQL, configure, open config file. Terus kita paste di bagian sini. Terus kita tambahkan duplicates, yaitu DB dan rumah sakit. Oke, nah kita klik OK. Kita coba restart.
Oke, sudah running. Ini coba kita klik go. Ya, di sini muncul connection to server is disable. Jadi sini saya akan mengubah yang ada di file config default PHP. Jadi di sini saya pertama akan mengubah akses file config dulu. Oke, aksesnya sudah saya ubah. Kita masuk ke file config default PHP ini. Setelah itu kita cari allow RB create server. Ini false, kita ubah menjadi true. Oke, kita save. Oke, setelah selesai, saya akan ini restart MySQL sama atasannya dulu. Oke, setelah selesai mengubah file config default PHP, saya akan masuk ke MariaDB. Oke, saya sudah masuk ke MariaDB. Di sini saya akan ngecek status left. Ini akan saya coba klik show status left. Oke, di sini muncul error, berarti Slash dalam keadaan tidak aktif. Tetapi jika Slash dalam keadaan aktif, kita harus menonaktifkannya terlebih dahulu dengan cara klik stop Slash. Oke, selanjutnya saya akan menjalankan perintah change master. Ini saya klik change master. Oke, untuk master file ini kita harus mengecek di komputer master. Oke, di sini MySQL bin cek SQL bin 4. Server di sini adalah 342. Oke, kita enter. Oke, udah muncul. Selanjutnya kita akan start Slash. Kita coba start Slash. Oke, coba kita cek status Slash-nya. Oke, di sini Slash IQ state sudah connect to server. Slash IQ running sudah connecting. Dan Slash SQL running yes. Oke, setelah di sini konfigurasi replikasi sudah berhasil. Di sini untuk Slash IQ running sudah yes dan Slash SQL running sudah yes juga. Jadi nanti pada komputer master saya akan membuat tabel obat dan menambahkan data obat baru untuk mengecek apakah replikasinya berhasil atau tidak. Oke, di sini kita bersakit tabel obat. Ini saya akan menambahkan data obat baru. Oke, di sini saya sudah buat kode untuk menambahkan obat baru, yaitu obat demam. Di sini kode obatnya A005, harganya 15.000 dan stoknya 100. Oke, kita klik go, berhasil. Kita cek. Oke, di master sudah muncul untuk obat barunya. Selanjutnya saya akan berpindah ke komputer Slash dan membuka tabel obat. Coba kita reload dulu. Rumah sakit. Oke, bisa dilihat di sini data obat yang baru saja ditambahkan di komputer master sudah muncul secara otomatis pada database Slash tanpa perlu melakukan input ulang. Jadi hal ini membuktikan bahwa proses replikasi master to Slash telah berjalan dengan baik dan beban data pada server master berhasil direplikasi ke server Slash secara otomatis. Oke, demikian video praktikum 3 saya mengenai transaksi dan basis data terdistribusi yang telah saya kerjakan. Dari praktikum ini bisa saya memahami penggunaan commit, rollback, set point, trigger, serta implementasi replikasi database MySQL menggunakan metode master Slash antara Windows dan Ubuntu VirtualBox. Oke, semoga penjelasan saya bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.